apa kuliahnya kuliah ngobrol aja gitu ya. Tapi ngobrol. ini obrolan kita ini berdasarkan kebetulan karena saya narasumbernya ya berdasarkan sebagian besar pengalaman saya, khususnya karena ini mata kuliah penyuntingan ya terkait dengan profesi saya kebetulan ya sebagai editor. Ini satu kelas angkatan semester berapa Pak Ijo ini tadi? 7. Oh sudah ya ini sudah pas lah kalau untuk kita ajak ngobrol masalah bisnis ya. Ya betul maksudnya itu. Ya. Ini Pak Ijo ini kakak kelas saya, cuma kebetulan dulu kita wisuda bareng ya Pak Ijo ya. Oh iya 2007. Ya wisudanya bareng. Nah, kebetulan ternyata Pak Ijo passionnya ke pendidikan. Nah saya penyunting ini juga sebenarnya profesi bagi saya itu kecebur gitu Pak Ijo, karena sebenarnya basic seorang penyunting itu sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Ijo tadi memang benar. Jadi harus menguasai dasar-dasar menulis dulu. Menulisnya kuat dulu baru tumbuh kecintaan ke teks. Nah, itu baru biasanya yang cocok seperti itu. Tapi kalau saya kebetulan nyemplung dulu jatuh cintanya setelah menikah. Jadi awalnya itu saya nggak terlalu bahkan profesi editor itu saya tahu baru setelah kuliah ya. Jadi selama pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA itu nggak pernah ada. Bahkan orang menyebut editor itu sebagai profesi begitu. Bahkan sudut pandang saya pada masa itu, editor itu ya bantu-bantu aja begitu ya. Mungkin kayak bukan profesi, saya menyebutnya seperti itu. Tapi kecintaan itu muncul ya memang setelah ternyata editor itu sebenarnya profesi yang profesional ya, pekerjaan profesional di mana posisinya kalau kita mengulik dalam dunia usaha saat ini, posisi editor itu setara loh dengan dokter, dengan pengacara ya. Itu karena kita independen profesi, profesional independen. Jadi kita bukan pekerjaan struktural, nah editor itu. Jadi editor itu sangat menarik ternyata setelah saya kecemplung begitu di sini. Nah, ini ngomong-ngomong masalah nostalgia dulu mungkin ya, dulu zaman kuliah. Jadi karena kita kebetulan mahasiswa sastra Indonesia. Oh ya, ini tadi nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Ijo. Jadi sebenarnya fundamental atau basicnya ya, fundamental dari profesi editor itu yang paling tepat sebenarnya memang linguistik Pak Ijo ya. Itu fundamental sekali sebenarnya. Ya justru ya. Nah, kebetulan saya itu malah terperosok ya ke sastra itu karena dulu alasannya sepele oleh kakak-kakak angkatan termasuk teman-teman Pak Ijo ya mengatakan kalau mau cepat lulus gitu ya, mau cepat lulus ambil sastra begitu. Karena linguistik sulit gitu anggapannya. Tapi ternyata nah ini Pak Ijo sebenarnya fundamental banget. Linguistik itu ternyata dalam dunia teks, buku teks pelajaran ya, itu berperan sangat besar ya. Jadi kurikulum kita disusun itu berdasarkan sudut pandang linguistik. Itu yang saya baru tahu. Baru tahunya ya kebetulan setelah ngambil magister pendidikan itu Pak Ijo. Nah, kemarin saya tahunya seperti itu. Jadi kenapa kok dulu pengajaran bahasa Indonesia di kurikulum 94 berbeda dengan kurikulum 2013 ini? Karena arah penyusunannya pun bergantung pada ya selain dinamika ilmu ya, tapi acuannya itu salah satunya adalah aliran linguistik itu. Ya, kenapa dulu diajarkan ini Ibu Budi seperti itu karena kita acuannya adalah aliran tradisional ya Pak Ijo. Betul. Yeah. Nah, karena sekarang dengan perkembangan kebutuhan dinamika ilmu pengetahuan, nah sekarang aliran yang lain lah yang digunakan ya. Aliran banyak lah ya sekarang yang modern ini. Nah itu jadi sangat cocok sebenarnya fundamentalnya itu adalah linguistik. Baik, mungkin ini saya
langsung share screen, ada sedikit saya tampilkan. Baik, ini sesuai permintaan ya. Ini karena menyunting naskah buku teks pelajaran. Jadi begini, di awal saya sampaikan kenapa kok kita spesifik gitu ya, menyunting naskah buku teks pelajaran. Karena pada dasarnya naskah yang beredar di pasar, baik untuk yang memenuhi kebutuhan konsumen maupun industri, itu macamnya banyak. Buku teks pelajaran ini adalah hanya salah satunya. Nah, kebetulan karena pengalaman saya sekaligus juga teman-teman di sini adalah calon pendidik ya. Nah, makanya yang paling tepat adalah kita kalau berbicara tentang naskah buku teks pelajaran. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit bercerita ya, kenapa kok tiba-tiba saya harus berbicara tentang buku teks pelajaran nih sama teman-teman. Yang pertama karena saya pernah bekerja di penerbit buku yang fokusnya. Jadi penerbit itu fokusnya macam-macam ya, teman-teman ya. Jadi perlu diketahui. Jadi fokus dari mungkin ada ribuan ya penerbit, tapi fokusnya berbeda-beda. Nah, kebetulan pengalaman pertama saya itu di penerbit yang fokusnya adalah di buku teks pelajaran, yaitu di penerbit Erlangga. Jadi saya begitu lulus S1, itu saya, ini sambil bercerita ya, saya itu daftar CPNS ceritanya dulu tuh ke Jakarta itu. Itu di Perpustakaan Nasional ceritanya. Oh iya. Ternyata saya gagal. Nah, di sana saya bingung, mau pulang malu gitu kan. Habis tes, waduh kok gagal, ini gimana. Nah, terus saya iseng masukkan lamaran ke Balai Pustaka karena saya belum, pengetahuan saya tentang penerbitan masih kosong mungkin dulu ya. Sama sekali nggak tahu mana nih penerbit yang bagus, mana penerbit yang besar atau kecil. Bahkan saya nggak tahu kalau posisi Erlangga itu sebesar apa pada masa itu. Nah, waktu itu saya ngirim lamaran ke Balai Pustaka. Ya, karena setahu saya Balai Pustaka itu adalah salah satu perusahaan milik negara begitu. Jadi dengan harapan kalau BUMN kan biasanya lumayan tuh gajinya kan gitu. Pikiran kita kalau baru lulus kan seperti itu. Nah, ternyata setelah tes itu lama sekali nggak dipanggil-panggil. Ya, secara kebetulan mungkin ya, sambil nunggu pengumuman itu saya numpang ke tempat teman saya. Nah, teman saya ini kebetulan editor di Erlangga itu. Nah, setelah bertemu dengan teman saya itulah saya baru tahu ternyata penerbit itu macamnya banyak sekali. Kemudian perkembangan industri penerbitan sekarang itu seperti apa pada masa itu ya, tahun 2007. 2007 itu adalah puncak kejayaan penerbit buku teks pelajaran. Jadi untuk diketahui oleh teman-teman ya, 2007 itu adalah puncaknya. Hampir seluruh penerbit buku teks pelajaran itu berada pada posisi puncak, baik secara finansial, baik secara industrinya ya. Kinerja industrinya itu baik sekali. Karena apa? Yaitu belum ada aturan buku sekolah elektronik itu. Di buku sekolah elektronik itu muncul akhir 2008 ya. Muncul 2008. Jadi dari teman saya itulah saya tahu bahwa penerbit Erlangga sekarang posisi kinerjanya seperti apa dan lain sebagainya. Akhirnya saya memberanikan diri ngirim lamaran ke situ. Ternyata responnya cepat sekali. Jadi saya ngirim hari ini, titip teman saya itu. Jadi saya titip teman saya lamarannya, esoknya langsung dipanggil. Jadi besok saya datang ke kantor Erlangga, kalau kantornya itu di Ciracas ya, di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Haji Baping, itu di belakang. Kalau teman-teman tahu terminal Kampung Rambutan, ya itu blok belakangnya itulah. Nah itu saya pertama kali datang ke kantor itu kaget, ya saya kaget karena sebelum-sebelumnya saya tahu lah penerbit-penerbit di Jogja ya misalnya itu rata-rata berkantornya itu kayak rumah ya di rumah yang dijadikan kantor, kemudian
ketika saya datang ke Balai Pustaka pun itu gedung memang gedung besar, cuman gedung-gedung yang parsial, jadi dibagi dengan perusahaan lain begitu. Gedung besar tapi dibagi-bagi. Nah, waktu saya datang ke Erlangga itu kaget saya. Di kantornya itu kayaknya hampir gedungnya, bangunannya itu ya, itu luas wilayah perkantorannya itu satu kelurahan mungkin luasnya itu. Saya kaget. Ada penerbit ya sebesar ini ternyata. Jadi awalnya memang jadi hari itu saya hadir, saya langsung diwawancara. Kebetulan ya mungkin ya percaya aja, mungkin kasihan gitu ya lihat saya, karena saya sudah titip cerita dulu ke teman saya itu untuk disampaikan ke pimpinannya kondisi saya waktu itu. Ternyata hari itu saya dipanggil ketemu dengan Choe ya namanya, Chief of Editor gitu ya. Kebetulan Chief of Editornya itu tetangganya Pak Icu, itu orang Kediri. Oh, ya. Alumni Brawijaya Pak Icu, orang matematika. Itu namanya Pak Bambang Sutrisno, sampai sekarang beliau masih ada dia di Erlangga. Itu beliau yang langsung mewawancarai saya. Nah, hari itu juga saya langsung bekerja. Nah, cuma kan saya nggak tahu editornya ngapain gitu kan. Kerjaan editor tuh ngapain? Kerjaan editor tuh ya udah saya cuma dikasih naskah aja. Jadi pada masa itu memang kita belum paperless ya, Jadi apa-apa dilakukan dengan kertas. Jadi hasil naskah itu ya setelah diproduksi secara digital dicetak. Nah, itulah yang kita koreksi. Jadi kita udah nggak memperbaikinya nggak lewat digital ya, mesti seperti masa sekarang ya, itu sudah banyak aplikasi untuk membantu proses editing. Nah, waktu itu manual. Jadi waduh, ini saya cuma pelongo-pelongo aja gitu. Pokoknya intinya saat itu saya hanya diminta untuk mencari sebanyak-banyaknya kesalahan. Oh, pekerjaan editing seperti itu ternyata. Awalnya gambaran saya seperti itu. Nah, itu berjalan kurang lebih selama 3 bulan. Jadi saya saat itu nggak langsung dilepas ya. Jadi posisi saya membantu kinerja editor. Nah, saat itu saya disebut sebagai korektor. Nah, jadi nggak tiba-tiba terus yang memperbaiki ini naskah itu disebut editor, nggak, ternyata di industri itu. Jadi kita waktu itu tugas saya itu hanya mencari kesalahan tipe ya, kesalahan ketik, kesalahan. Jadi belum terlalu berpengaruh lah ibaratnya kompetensi saya saat itu hanya membantu kinerja editor. Jadi saya punya atasan saya itulah editor. Jadi jarang sekali ya, saya pikir untuk bahkan sampai sekarang, sampai saya punya pengalaman di Kompas Gramedia pun jarang sekali mereka merekrut langsung sebagai editor. Nah, inilah nanti yang akan coba saya sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya apa sih editor itu apa gitu kan? Kalau merujuk ke KBBI itu kan editor itu orang yang mengedit naskah ya, tulisan atau karangan. Itu kemudian dari sumber SKKNI kita ketahui juga editor itu disebut sebagai orang yang mengedit naskah, buku hingga siap cetak. Nah, di industri itu, ini doktrin yang saya terima ya dari atasan saya itu, editor itu apa sih sesungguhnya dalam industri itu? Editor itu adalah orang yang bisa menjadikan sebuah kertas kosong jadi uang begitu. Itulah editor gitu. Oleh karena itu, editor itu pekerjaannya macam-macam ternyata. Jadi yang mungkin konsep yang saya sendiri dapatkan di kampus. Jadi dulu dapat 2 SKS Pak Icu ya, mata kuliah penyuntingan ya, Bu Sugi Hastuti itu kebetulan jadi pembimbing skripsi saya juga. Nah, itu ternyata ya konsepnya itu sedikit, tapi sebagai dasar memang penting ya pengetahuan tentang konsep editor itu seperti apa. Tapi pada bidang industri perbukuan nasional ya, itu tugas editor itu yang konsep yang kita terima itu hanya 1 poin saja dari keseluruhan kerja kita. Jadi menyunting naskah itu hanya sebagian kecil saja. Nah, jadi setelah berjalan kurang lebih 1 tahun itu saya baru dipercaya untuk menangani naskah.
Itulah, dari situlah saya baru tahu apa sih pekerjaan editor yang sebenarnya. Jadi peran editor di dalam industri penerbitan itu sangat vital karena merencanakan segalanya, jadi menangani semuanya. Jadi teman-teman ya. Tapi itulah justru sisi menariknya muncul gitu. Itulah yang awal-awal, karena pekerjaan editing ya, mengoreksi itu menjenuhkan sekali. Bagi saya itu menjenuhkan. Tapi setelah tahu apa pekerjaan editor yang sesungguhnya, ya saya mulai jatuh cinta di situ ya. Karena editor itu pertama harus tahu timing ini, makanya ini poin pertama ini saya sampaikan. Jadi perencanaan penerbitan buku teks. Buku teks itu kan digunakannya musiman ya. Ini karena calon guru semua, jadi saya ngomongnya urusan sekolah begitu ya. Jadi konsumen kita kalau buku teks pelajaran itu adalah sekolah. Oleh karena itu editor harus tahu timing kapan digunakan buku itu, kapan mulai kita terima naskah, proses produksinya kapan, sampai dijualnya kapan, itu kita harus tahu ya, sebagai editor harus tahu. Makanya poin pertama itu harus melakukan perencanaan terhadap penerbitan buku teks. Nah, itu jadi ini masih kosong nih, kita belum berbicara masalah naskah ya. Jadi biasanya itu kita rencanakan kalau untuk buku teks pelajaran itu konsumen itu menggunakan biasanya di bulan Agustus atau tahun ajaran baru. Ya, setidaknya itu Desember itu kita udah harus start ya. Desember tahun sebelumnya ya kita harus start melakukan pemerolehan naskah. Nah itu biasanya begini, di industri itu ada beberapa macam editor ya. Ada editor yang bertugas membantu kita untuk memperoleh naskah, namanya editor akuisisi. Nah, itu kita biasanya bekerja sama dengan editor akuisisi. Nah, itu tugasnya apa? Mencari naskah. Nah, inilah yang kekuatan produk kita itu ada di editor akuisisi ini. Nah, itu biasanya bisa dilakukan oleh orang lain, bisa juga dilakukan oleh kita sendiri. Ya, sebagai editor yang perencana tadi ya, yang memanage segala rencana tadi. Nah, itu biasanya karena gini buku teks. Nah, sasaran kita itu adalah penulis-penulis yang memiliki latar belakang pendidikan atau keguruan. Makanya ini peluang sekali sebenarnya untuk teman-teman calon guru ya. Calon guru ini adalah target-target dari penerbit-penerbit yang bergerak di bidang penerbitan naskah buku teks pelajaran. Nah, inilah yang sebenarnya kegelisahan saya ya sejak dulu. Jadi buku-buku, jadi yang terjadi nih ya faktanya ya, yang terjadi adalah buku-buku teks pelajaran yang sekarang digunakan oleh murid-murid di sekolah, oleh siswa-siswa di sekolah itu adalah buku-buku pelajaran yang berupa perulangan ya. Perulangan itu artinya tidak ada kebaruan di situ. Jadi satu penulis itu biasanya menggunakan referensi dari produk buku penulis lain seperti itu. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi kegelisahan karena kebetulan waktu saya magister ya, kebetulan di UNY itu kan kependidikan ya, saya di pendidikan bahasa Indonesia, ternyata di situ hasil-hasil penelitian mahasiswa baik berupa tesis maupun skripsi ternyata banyak sekali pengembangan di situ. Tapi kenapa kok penerbit hanya menerbitkan naskah-naskah seperti itu? Nah, itulah mungkin di sini saya memberi himbauan begitu ya kepada teman-teman nih calon guru. Nah, itu beranikan diri Anda ya, karena sebenarnya hasil-hasil penelitian Anda itulah yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan kita pada masa sekarang. Jadi kalau dibandingkan ya dengan naskah yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh penulis dan segala macam ya penulis yang sudah ada ya, karena mayoritas penulis yang diakuisisi oleh penerbit-penerbit mayor itu adalah penulis-penulis senior yang mereka sudah lewatlah masa jayanya ya, karena pendidikan kan dinamis, berkembang terus. Nah, inilah masanya bagi teman-teman yang masih muda ini. Ternyata hasil penelitiannya itu bagus-bagus loh. Itu yang saya kaget gitu Pak Ijo, karena sayang sekali karena selama ternyata hasil-hasil penelitian yang sangat luar biasa tersebut hanya berakhir di rak buku atau perpustakaan gitu, di kampus masing-masing.
Nah, inilah mungkin tips dari saya ya, ini untuk teman-teman semua. Pertama, beranikan diri dulu lah. Naskahnya itu pede aja dengan hasil yang sudah dibuat, karena mayoritas yang produk-produk pengembangan itu. Jadi begini, di buku teks pelajaran itu adalah babonnya, pokoknya. Nah, teman-teman tuh masih bisa melirik diversifikasinya, ya. Buku pendamping, buku soal, atau buku praktik dan segala macam. Karena jenis buku teks itu hanya salah satu saja, satu bagian dari media mengajar. Jadi nanti propose, jadi teman-teman itu jangan ragu, jangan takut gitu. Karyanya dipropose ya, dipropose ke penerbit. Diproposnya dengan cara nggak hanya tiba-tiba ngirimkan naskah, tapi sampaikanlah di situ apa kebermanfaatan dari produk naskah yang teman-teman tulis, kemudian termasuk peluang konsumennya itu siapa, kemudian ini akan posisinya. Jadi intinya seperti menawarkan sesuatu begitu. Jadi itu sebenarnya adalah pintu gerbang pertama teman-teman untuk bisa masuk ke industri buku ya, baik sebagai penulis maupun sebagai editor. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa pekerjaan editor itu adalah pekerjaan profesional ya, bukan struktural ya. Jadi bisa saja dari awalnya teman-teman ini hanya menyampaikan naskah ya untuk tulis, nanti mungkin ada juga peluang untuk dimintai bantuan sebagai reviewer atau sebagai editor atau korektor begitu ya. Jadi peluangnya banyak macam-macam dari berbagai sisi. Jadi strategi pemerolehan naskah dan pilihan naskah ini memang kita biasa dibantu dengan editor akuisisi ataupun kita sendiri yang bisa melakukan itu. Nah, setelah kita mendapatkan naskah ya teman-teman, kita lakukan penyuntingan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, konsep yang kita peroleh di perguruan tinggi ya, di sekolah tentang profesi editor itu pada posisi menyunting naskah. Padahal ini adalah satu bagian kecil saja. Ya, jadi biasanya kita sebelum memperoleh naskah itu kita godok dulu konsepnya. Jadi konsep buku itu bisa berasal dari editor ataupun bisa berasal dari penulis. Tapi mayoritas di penerbit-penerbit mayor itu semua adalah konsep dari editor. Jadi kita ya berperan sebagai sutradara begitu ya kalau dalam film ya. Jadi menyunting itu satu bagian saja dari pekerjaan editor. Nah, ini biasanya dalam proses penyuntingan naskah ini dibantu oleh korektor, dibantu juga oleh ilustrator, ya. Kemudian dibantu juga oleh setter, yaitu orang yang menjadi penata letak. Itu kita kerjasama ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mendesain. Jadi secara keseluruhan, kenapa kok editor buku teks pelajaran itu berbeda dengan editor fiksi? Inilah yang membedakannya ya. Jadi mulai desain, kemudian konten. Kalau editor buku teks pelajaran itu harus patuh pada regulasi pemerintah. Jadi kita bergantung pada regulasi pemerintah. Yang pertama adalah penguasaan kurikulum. Nah, itulah peluang sebenarnya untuk teman-teman yang jurusan pendidikan ya, untuk menjadi seorang editor buku teks pelajaran itu ada di teman-teman sebenarnya, justru bukan pada teman-teman yang ilmu murni seperti saya ini, karena beruntung saja sebetulnya. Tapi dari sisi penguasaan sebenarnya ya, penguasaan kompetensi, teman-teman yang berasal dari jurusan kependidikan inilah yang sebenarnya lebih mumpuni begitu ya. Karena sudah dapat dasar-dasar ya strategi pembelajaran segala macam, ternyata itu penting. Ya kalau yang saya peroleh dulu waktu S1 ya hanya sebatas ngedit ejaan aja. Ini hal-hal ini juga saya peroleh setelah di penerbit itu. Jadi untuk teman-teman ini peluangnya sangat besar yaitu untuk terlibat dalam industri. Karena itu harus menguasai KIKD ya sekarang itu, kemudian regulasi. Jadi begini, mendesain buku itu tidak asal bergantung pada teks ya, tetapi kita juga harus menguasai teknis. Secara teknis kita harus kuasai, termasuk proses percetakan dan sebagainya. Jadi ada beberapa aturan yang memang
itu harus dikuasai oleh teman-teman. Tapi itu nanti sambil berjalan bisa ya. Itu juga saya alami sambil berjalan proses itu. Jadi seorang editor tuh harus tahu, bahkan penulis ya, ini mungkin bocoran juga untuk teman-teman calon guru dan calon penulis. Kalau menyampaikan naskah ya, yang ideal ke penerbit, itu kita harus tahu dulu. Jadi misalnya penerbit Erlangga, ukuran bukunya itu berapa sih yang diterbitkan, yang mereka biasa terbitkan? Misalnya 21 cm kali 28 cm, itu penting. Nggak terlalu penting untuk kita, tapi untuk industri itu sangat penting. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi penulis, jadi nanti kalau mau menulis buku teks pelajaran, mulai menulis di Word ya, di Office di Word. Nah, itu disetting dulu, ukuran kertasnya itu disetting dulu. Nah, kalau mau menerbitkan ke Erlangga yaitu ukurannya 21 kali 28. Nanti kalau mau menerbitkan ke Gramedia nanti ukurannya berbeda lagi. Nah, itu makanya itu pentingnya teman-teman sebelum menulis itu harus tahu dulu karakteristik dari penerbitnya. Nah, itu. Kenapa kok penting? Ya, karena itu mempengaruhi nanti dalam proses budgetingnya penerbit. Itu nanti editor akan mempertimbangkan itu juga. Jadi kalau mau menulis, pertama tipsnya yaitu harus tahu dulu ukuran kertasnya. Ya. Kedua, menulis buku teks itu untuk industri ya, itu kelipatan halamannya, jumlah halamannya itu kelipatan 8 atau 16. Itu kelihatannya sepele ya, tapi itu nanti akan jadi bahan pertimbangan. Ya, karena itu berkaitan dengan teknis percetakan. Karena mesin cetak itu dia mencetak kelipatan 8 atau 16. Karena kalau lebih dari itu, misalnya kelipatan 9 atau 10 itu nanti berpengaruh pada harga. Karena kita sudah berbicara masalah industri ya, ini jadi berkaitan. Jadi sekecil apapun kita perhitungkan begitu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman kalau mau jadi penulis ya itu harus tahu. Tapi kalau tadi yang kelipatan 8 atau 16 itu teknis yang itu dilakukan oleh semua penerbit karena itu syarat ya. Nanti seandainya Anda menulisnya nggak kelipatan itu pun nggak masalah, nanti tetap tugas editor. Nanti editor yang akan membuat atau menekan menjadi kelipatan 8 atau 16 itu kaitannya dengan biaya ya, nanti biaya cetak. Kemudian kaitannya dengan desain, nah itu banyak sekali aturannya dalam penerbitan buku teks pelajaran. Jadi regulasinya banyak sekali, itu aturannya dari Pusat Perbukuan, Badan Bahasa ya, itu ada panduannya ada, termasuk kita kalau mau menulis untuk setiap jenjang itu syaratnya bermacam-macam, syaratnya banyak. Jadi kalau untuk jenjang dasar ya kelas 1 sampai kelas 3 itu aturannya berbeda dengan jenjang di atasnya, kelas 4 sampai kelas 6 kalau untuk SD ya. Jadi kelas dasar itu kita nggak boleh mencantumkan foto. Nah, itu salah satu. Ini contoh aja ya, nggak boleh mencantumkan foto. Kemudian harus gambar ilustrasi. Gambar ilustrasinya pun harus abstrak. Ya, jadi kalau mata itu nggak boleh digambar mata yang jelas ada kelihatan pupil dan retinanya, itu nggak boleh, harus hanya sebatas tanda titik. Jadi secara psikologi nanti juga pasti teman-teman kependidikan biasanya mempelajari ya, itu ada di psikologi pendidikan. Saya kurang tahu, kurang memahami itu, tapi biasanya editor bergerak berdasarkan regulasi itu, termasuk tidak boleh menunjukkan sudut-sudut yang runcing, itu di kelas-kelas dasar. Oleh karena itu penting sekali ya. Jadi sebagai editor kita memanage banyak aspek. Ya di situ aspek kegrafikaan maupun aspek kontennya gitu. Jadi kita menjadi penghubung dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penciptaan buku teks pelajaran ini. Gitu juga dengan jenjang di atasnya ya, kelas 4 sampai kelas 6, termasuk ukuran font. Ukuran font itu juga sangat penting. Sebagai penulis biasanya nggak tahu ya, ngetiknya sudah di Word aja, Times New Roman 12 itu pasti kita ubah. Ya, karena kita mengikuti regulasi, termasuk warna dan sebagainya itu semua ada ya, ada panduannya. Begitu itu dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan Badan Bahasa. Jadi teman-teman bisa kok, itu ada itu
di googling aja itu ada itu aturan-aturannya. Itu bisa sebagai acuan dasar teman-teman kalau berminat atau tertarik menjadi editor buku teks pelajaran maupun penulis buku teks pelajaran. Gitu ya. Jadi desain ini sifatnya global artinya berlaku juga di luar negeri ya. Jadi sebagai editor tuh banyak kebetulan banyak sekali ya pengalaman yang kita peroleh ya. Jadi setiap bulan Oktober itu biasanya kita secara bergantian editor tuh dikirim ke Frankfurt Book Fair ya di Jerman. Nah, itu adalah pameran buku terbesar di dunia dan pesertanya itu bukan seperti kita ini ya, seperti kita hadir di pameran buku lokal gitu ya, kita datang beli buku cari diskonan gitu, itu enggak seperti itu ya. Jadi di Frankfurt Book Fair itu editor diberi kesempatan untuk bernegosiasi ya. Karena sumber naskah kita selain akuisisi dari penulis lokal, kita juga mengakuisisi naskah-naskah terjemahan. Jadi sebagai contoh ini ada teman saya editor bahasa Inggris, yaitu produknya itu digunakan di Turki. Jadi produk Indonesia, buku pelajaran bahasa Inggris terbitan Erlangga itu Smile ya, judulnya Smile, itu digunakan di Turki. Itulah pentingnya mengikuti Frankfurt Book Fair seperti itu. Jadi skalanya sudah, kita sebagai editor banyak sekali ya pengalaman berharga lah ya yang bisa kita dapatkan gitu kalau kita tergabung dengan industri. Kemudian yang kelima ya, ini ada tahap pracetak dan perencanaan finansial buku. Jadi buku yang sudah selesai, jadi prosesnya begini, naskah masuk, diterima oleh editor, setelah diedit ya, kemudian dimasukkan ke setter, kemudian kalau dibutuhkan ilustrasi dia akan kita libatkan ilustrator. Nah, setelah selesai dari setter itu nanti masuk ke koreksi. Jadi editor itu sudah nggak nanganin lagi kadang-kadang ya. Itu sudah diserahkan ke ya kasarannya anak buah kita gitu ya. Ada korektor yang membantu. Nah, biasanya itu banyak sekali mahasiswa freelance. Kalau di Jakarta itu anak-anak UI gitu ya. Itu banyak sekali yang mahasiswa tingkat akhir itu yang magang-magang seperti itu. Itu kita perbantukan sebagai korektor biasanya. Tapi itu juga bukan magang yang sukarela ya, tapi memang itu ada seleksinya juga, karena itu juga bagian dari struktur organisasi profesi korektor itu kalau di industri penerbitan. Nah itu kita sudah nggak nangani itu, karena proses kita di editing di awal aja, kemudian pada proses penyusunan strategi yang lain. Nah, jadi setelah naskah itu selesai, itu masuk tahap pracetak. Itu sebelum masuk cetak itu biasanya ada namanya WP, wait print ya. Wait print atau dummy gitu ya. Dummy. Lebih dikenal dengan istilah dummy. Nah, dummy itulah yang sebagai acuan kita untuk menentukan harga buku ya. Jadi untuk menentukan harga buku itu ada caranya ya, ada rumusnya. Jadi ada komponen yang melekat pada buku. Komponen yang melekat pada buku itu antara lain biaya koreksi, ya, biaya editing, biaya ilustrasi, biaya royalti penulis, kemudian biaya setting. Nah, itu adalah komponen yang melekat di buku. Jadi gampangnya gini, kalau buku itu harganya mahal, ya artinya gaji editor, gaji setter, gaji itunya juga tinggi gitu. Gampangannya kalau kita menilai buku itu, buku ini kok murah, mungkin dikerjakan sendiri begitu ya, tanpa memperhatikan berbagai aspek. Karena dalam menentukan harga buku itu ada komponen yang melekat di buku. Kalau untuk pemasaran itu adalah komponen yang mengurangi keuntungan. Jadi kita pada tahap nomor 5 ini itu tugas kita. Jadi kita menentukan harga buku itu tugas kita, tugas editor. Karena kita yang mengetahui segala prosesnya. Ya, jadi secara finansial itu nanti biaya produksinya berapa untuk menentukan harganya itu. Jadi bukan harga cetaknya yang bukan dijadikan acuan. Harga cetak itu hanya sebagian komponen saja, tapi komponen yang lain banyak sekali yang akan kita perhitungkan. Jadi sebenarnya penerbit itu kalau teman-teman mau membuka usaha penerbitan, sebenarnya di situ nggak perlu menanggung beban biaya diskon, termasuk rabat ya, termasuk diskon. Kadang sekolah
Kadang penerbit toko buku memberikan diskon itu sudah masuk dalam komponen penyusunan harga buku. Jadi kalau penerbit mau memberi Anda diskon 50% pun sebenarnya penerbit itu nggak rugi gitu, karena itu komponen yang melekat di produk tadi. Ya, maupun memberi royalti, royalti penulis itu dibebankan ke konsumen sebenarnya ya. Ini bocoran aja ya gitu. Kalau teman-teman mau ada yang mau berminat untuk mendirikan usaha ya, bisnis buku, bisnis percetakan atau penerbitan, ya itu komponen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan harga. Nah, yang terakhir ini promosi dan penjualan. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, jadi doktrin kami di industri itu, editor itu tugasnya adalah bagaimana caranya meng-create kertas kosong tadi jadi uang. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi di promosi dan penjualan. Kok editor kok ngurusi penjualan gitu kan? Itu mungkin pertanyaannya seperti itu. Nah, ini sebenarnya justru sangat krusial peran editor ini. Karena konsumen kita nanti bukan siswa-siswa atau guru-guru konsumen pemakai buku kita. Jadi konsumen kita itu adalah tenaga pemasar. Jadi untuk perlu diketahui oleh teman-teman, buku teks pelajaran itu adalah buku yang spesifik ya, bersifat khusus. Jadi nggak semua orang tuh mudah memahami. Oleh karena itulah produk knowledge-nya ya, pengetahuan tentang produk itu tadi yang menguasai adalah editor. Nah, oleh karena itu kita jualnya itu bukan ke konsumen tapi ke pemasar. Jadi di antara kami ya, para editor itu bersaingnya itu untuk jualan ke pemasar kita, bagaimana kita menyiapkan sarana promosi yang tepat, kemudian produk knowledge yang mudah dipahami, diserap oleh konsumen nantinya, yang diserap oleh tenaga pemasar, oleh sales ya, oleh marketing. Nah, karena begini, produk yang dibuat oleh penerbit ini kan judulnya jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau kita nggak rajin, kita nggak memiliki strategi khusus terhadap promosi buku kita tadi, ya kita akan ketinggalan gitu. Akan seperti contohnya ya, kalau di Erlangga itu buku bahasa Indonesia aja ada beberapa judul. Jadi untuk jenjang yang sama itu ada beberapa judul. Jadi bisa 3 sampai 5 judul. Oleh karena itu kita memiliki beban tanggung jawab untuk mempromosikan tadi kepada siapa? Kepada sales ya, nanti yang akan mendistribusikan buku kita. Karena itu adalah biasanya sales itu kalau semakin kita dekati, kemudian sering kita kasih pengetahuan produk knowledge gitulah, yaitu mereka semakin tertarik gitu untuk mempromosikan itu. Jadi segala hal itu yang berkaitan dengan dunia editing gitu ya, dunia editor. Nah, karena saya merasa dunia editor ini adalah pekerjaan profesional ya, jadi bukan struktural, karena kita nggak bergantung ke orang lain loh ini. Jadi sebagai editor di industri itu kita nggak bergantung ke pimpinan kita untuk terjadinya produksi buku ini, kita nggak bergantung ke orang lain. Nah, itulah kenapa kok profesi editor ini disebut sebagai salah satu profesi yang ya individual profesionalism ya, maksudnya sama. Jadi kita kedudukannya itu sama dengan pengacara, sama dengan dokter begitu ya. Inilah yang saya alami sampai akhirnya kenapa kok saya memutuskan untuk keluar dari industri itu gitu. Karena saya sudah merasa memiliki nilai tawar lah. Intinya sudah ya jaringan semakin luas, kemudian ya kita bisa melakukan banyak hal gitu. Sebagai editor itu ternyata tugasnya macam-macam, bisa melakukan apapun gitu. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk menjadi editor khususnya di buku teks pelajaran, itu memang perlu bergabung ke industri ya untuk mempertajam intuisi, mempertajam kekuatan bisnis. Nah, intinya begini, kalau teman-teman sudah keluar dari industri, insya Allah itu sudah siap lah untuk mendirikan satu perusahaan gitu, intinya gitu. Karena kita sudah dibekali oleh berbagai kompetensi di situ ya. Jadi mulai teknis produksi sampai ke
distribusinya. Ya. Bahkan untuk memahami konsumen kita pun kita sudah dibekali di situ ya, di industri itu. Jadi memang biasanya memang butuh jembatan sebenarnya industri itu. Oleh karena itu, ini kebetulan ini Pak Icu, saya tahun depan ini berencana mau lanjut sekolah lagi. Nah, ini rencana penelitian saya itu ini karena eranya digital ya. Ini jadi produksi, distribusi dan konsumsi sastra digital. Ini topik penelitian saya, rencananya seperti itu karena industrinya bergeser nih sekarang ke buku digital, itu kan banyak sekali efeknya nih, pandemi ini berpengaruh ke industri ternyata. Ya, di perbukuan secara umum, secara nasional termasuk Gramedia itu juga untuk saat ini peluang sebenarnya untuk teman-teman penulis itu, karena industrinya akan digarap dengan murah karena dia belum menyediakan produk yang fisik ya, produk cetak. Jadi mereka akan menjual melalui aplikasi bentuknya e-book. Nah, itu seleksinya nggak terlalu ketat. Jadi kalau ingin punya pengalaman sebagai penulis pemula misalnya, itu bisa dilakukan masa-masa ini, kesempatan sebenarnya. Peluang lah untuk teman-teman bisa penulis ya. Ya, ini karena ini curhat-curhatan gitu ya, maksudnya boleh teman-teman ini ya bertanya apapun lah, insya Allah saya akan jawab berkaitan dengan industri, karena saya nggak merencanakan konsep juga ya untuk pertemuan kita hari ini, makanya paling enak sih tanya jawab begitu ya, Pak Ijo ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Ijo. Bebas, tanya jawab bebas saja. Ya. Terima kasih Pak Idris ini. Ya. Dulu yang mungkin Pak Idris masih ingat, ya. Ada seorang guru alumni UGRIS yang sering main ke Erlangga dulu ya, namanya Pak Iska. Pak Iska itu adalah penulis pertama yang saya tangani, Pak Ijo. Ya, itu beliau itu penulis pertama yang saya tangani sebagai editor dulu sebelum korektor ya. Nah, beliau itu bukunya dipersiapkan untuk itu BSE, buku sekolah elektronik. Cuma tidak sampai terbit karena posisinya Erlangga itu menentang. Jadi Erlangga itu menentang BSE itu, buku murah itu ditentang oleh Erlangga ya, karena pertama secara industri dia memang merugikan. Pertama secara industri merugikan. Memang dampaknya bagus sekali, itu strategi yang sangat baik dari pemerintah ya untuk memurahkan buku lah gitu. Tapi dari sisi industri itu sangat memukul lah begitu, karena harganya ditentukan oleh pemerintah kan. Kedua, memang Erlangga itu Pak kan terkenal dengan buku-buku tebal yang full konsep, yang dengan fitur-fitur yang menarik lah, intinya seperti itu. Nah, dengan adanya buku BSE itu kan diatur Pak. Jadi regulasi pemerintah itu mengatur untuk penerbitan buku BSE itu adalah dengan kualitas paling standar. Jadi kualitasnya standar. Nah, Erlangga nggak setuju itu. Oleh karena itu, pada masa itu bukunya Pak Iska ini, kebetulan saya yang menangani bukunya, itu tetap kita ikutkan. Waktu itu posisinya ikutkan penilaian ya, kita ikutkan penilaian. Setelah lulus, kita tidak lepas untuk jual, kan nanti setelah lulus hak ciptanya dibeli oleh pemerintah, kan begitu alurnya. Tetapi waktu itu kita sebagai bentuk protes kita, nah ini kita tetap nilaikan, tapi nggak kita jual gitu. Intinya. Iya. Jadi tapi akhirnya tetap konsumen kan yang memilih. Jadi buku Erlangga ya tetap digunakan sih. Ya. Meskipun ya intinya siapapun itu berkesempatan untuk menjadi penulis buku. Betul, ya. Betul. Dan Pak Idris ini bisa untuk Anda ada ajak sharing untuk nulis buku ya, dengan Pak Idris saja dan diajari nanti ya kalau mau. Berminat sekali. Betul. Karena begini, jadi pada dasarnya penerbit itu kan punya target ya. Jadi targetnya itu nggak hanya menciptakan satu produk aja. Jadi targetnya itu sebenarnya bukan kuantitinya, tapi kualitasnya sebenarnya. Kayak Erlangga itu misalnya ya. Itu kan yang mereka butuhkan itu kan penyegaran. Bayangkan ya, satu produk buku Erlangga itu selama kurikulum itu berlangsung, buku itu digunakan terus. Bagaimana jenuhnya guru dan sekolah menggunakan buku itu. Oleh karena itu,
penerbit itu sebenarnya sangat-sangat terbuka dengan adanya diversifikasi produk tadi. Nah, diversifikasinya itu dari mana? Ya dari para penulis itu kan. Jadi kita sangat-sangat terbuka untuk menerima naskah-naskah itu. Cuma kan saya yakin permasalahannya bukan di kualitas tulisannya kalau untuk mahasiswa ya misalnya pasca lah, minimal pasca atau mahasiswa S1 ya. Itu sebenarnya bukan di kualitas tulisannya. Saya berani jamin bahwa tulisan lulusan S1 maupun S2 itu lebih baik, ya, jauh lebih baik dibanding penulis-penulis yang sudah ada begitu. Karena itu dilakukan dengan penelitian. Makanya sekarang penerbit-penerbit ini sedang mengembangkan pembuatan book by eksperimen gitu. Jadi berbasis penelitian. Jadi buku itu berbasis penelitian. Misalnya buku bahasa Indonesia itu selama ini yang berkembang itu untuk saat ini ya, untuk kurikulum 2013 ini mungkin pendekatannya itu dengan pendekatan berbasis PBL tuh, problem based learning. Nah, itu kan sebenarnya strategi pembelajaran kan banyak sekali. Nah, jadi teman-teman boleh propose dengan pendekatan yang berbeda, misalnya berbasis yang lain lah gitu, misalnya berbasis komunikasi misalnya, atau itu kan banyak sekali sebenarnya. Bahkan kemarin ada juga yang sedang dalam proses penerbitan nih ini. Kenapa kok saya dari tadi ya menyampaikan editor maksudnya pembicaraan kita di ranah industri. Jadi untuk teman-teman nih sebagai motivasi ya, kalau mau jadi penulis, buku teks pelajaran itu adalah sumber ya. Kalau ini orientasinya karena bisnis ya, kita berbicara uang. Nah, ini royaltinya itu di antara penulis yang lain luar biasa loh. Cuma memang karena nggak terekspos ya, karena nggak terekspos, berbeda dengan penulis-penulis fiksi ya Pak Ijo ya. Kayak Dewi Lestari, kemudian siapa yang produktif sekali, Terelie. Itu mungkin ya kalau saya boleh membandingkan ya dari sisi royalti itu mungkin nggak ada sepertiganya itu Pak Ijo. Oh ya? Seperti Terelie itu ya segitu produktifnya karena 50%. Begini hitungan bestseller untuk penulis fiksi itu kita bisa cetak 3.000 itu udah kita anggap bestseller itu. Kalau untuk fiksi ya, untuk buku fiksi. Nah, untuk buku teks pelajaran ini minimal cetak itu 10.000. Bayangkan itu dikalikan karena market share untuk buku teks pelajaran ini market share-nya di atas 30%. Itu artinya kita nggak berbicara M lagi, tapi berbicara triliun. Nah, jadi saya seperti contoh ini ada beberapa, karena royaltinya kebetulan editor juga menangani kan. Paling nggak dapat laporannya begitulah. Kalau cepatannya nggak Pak? Ini ada satu penulis Pak Haryanto namanya, kebetulan saya menangani beliau, itu salah satu orang penulis sudah sepuh beliau, waktu itu direkomendasikan menjadi penulis karena posisi beliau yang strategis. Beliau adalah penentu kebijakan, waktu itu kepala UPT di Klaten beliau hanya menulis satu naskah saja, itu buku IPA SD. Itu beliau memulai itu kurikulum 94 ya dulu. Nah, itu tapi buku itu digunakan. Nah, terakhir itu saya tahun 2008 itu dapat informasi itu pokoknya beliau itu tiap semester itu pendapatan dari royalti itu antara 2 sampai 3 M Pak itu. Tiap semester? Tiap semester itu. Berarti kalau dibagi 6 berapa itu? Dua saja ya? 2 dibagi 6, 2 jutaan dibagi 6. Berarti sebulan itu bisa 600 juta ya? Betul. Sekitar 500-600 juta. Betul. Wow. Iya, karena kan gini, kalau untuk buku, kenapa kok betul sekali ya? Maksudnya ini kita berbicara buku teks pelajaran, karena konsumennya sudah jelas Pak Ijo. Karena dalam penerbitan itu, yang paling sulit itu menentukan siapa konsumen kita. Betul buku sekali. Fiksi itu siapa yang mau, ini kira-kira pasarnya seperti apa sih? Makanya sekarang ada strategi itu, khusus ini saya berbicara tentang penerbit buku fiksi ya. Jadi mereka tuh sekarang memanfaatkan media itu seperti Wattpad, yaitu. Ya, saya pernah di situ di buku-buku fiksi juga pernah, tapi ya itu memang kecil ya. Jadi makanya ini saya dapat. Nah, ya teman kita Pak Ijo itu siapa? Budi Prianto itu beliau kan sekarang
jadi direktur penerbit, tapi beliau fokus di fiksi. Nah, itu sering curhat juga bahwa kesulitan beliau itu pada penentuan siapa konsumennya itu. Jadi mereka beralihnya jadi nyari produknya itu di Wattpad. Jadi kira-kira yang pembacanya banyak, itulah yang mereka akuisisi begitu. Tapi kalau buku teks pelajaran ini sudah jelas Pak Ejo. Itu berapa puluh juta, berapa ratus juta konsumen kan yang ini Erlangga itu market share-nya untuk Jawa itu kurang lebih 20% Erlangga ya. Itu nilainya T Pak Ejo. Makanya peluang sebenarnya untuk teman-teman calon guru maupun ya terlebih calon guru ya, karena kita berbicara masalah buku teks pelajaran. Nah, itu untuk menjadi penulis gitu. Ini saya contohkan lagi, ini Bob Foster. Pak Ejo tahu Bob Foster? Belum tahu. Bob Foster itu pemilik GO. Bimbel GO. GO ya. Nah, itu Bob Foster itu adalah penulis Erlangga yang beliau itu nggak punya pekerjaan formal lain selain menjadi penulis. Sekarang menjadi ya jutawan, menjadi miliarder, memiliki itu. Jadi cikal bakalnya GO itu ya dari sebagai penulis itu ya, mengembangkan dari royalti. Saya baru tahu itu. Ya, terus buku itu hasilnya cuma segitu aja gitu ya. Terus iya, karena pasarnya Pak Ijo. Dengan Mas Ratino itu terus saya kira udahlah nggak usah jadi penulis itu ya. Ya, padahal 2 kali cetak saya itu 9.000 eksemplar, kali 2, 18.000 eksemplar. Iya. Tapi hasilnya nggak seberapa, terus kemudian saya pindah profesi gitu. Iya. Ya, itulah pentingnya kenapa kalau kita berbicara buku teks itu kita harus gandeng penerbit mayor, karena diseminasinya luas. Jadi diseminasinya bisa lingkupnya nasional ya. Ya, paham. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, adik mahasiswa, sebuah peluang yang sangat baik, karena gini Pak Yudis ini belajar tentang kependidikan itu dari nol, dari nol, betul. Ya. Bukan seperti Fernand ya minggu lalu ya. Fernand juga dari nol tentang bahasa Indonesia. Kalau Pak Yudis ini, kalau Fernand menghasilkan uang, Pak Yudis juga lebih banyak lagi uangnya. Dan sekarang coba kita, generasi milenial kan generasi yang lebih suka mager di rumah ya, Mas. Ya mungkin cocok sekali pekerjaan ini ya, daripada Anda terikat dengan institusi. Mungkin apalagi yang masih belum bekerja, ini tidak ada salahnya untuk dicoba, untuk digeluti, diseriusi, sambil kita belajar menulis, kita menyusun skripsi misalnya, karena dulu saya juga sama ya dengan Pak Yudis, ini kisahnya hampir mirip. Kalau Pak Yudis itu ke Erlangga bisa jadi panggil ya karena tapi kasihan itu, wah ini jauh-jauh dari Malang, terus nggak ada apa-apa, kerjanya dulu di sini, coba gitu ya. Saya dulu sama ya, saya datang ke Erlangga itu dengan dasar teman ya, saya punya teman di sana, Mas saya tak kerja di sini ya gitu, saya bilang secara personal. Terus kenapa pengen kerja di sini? Aku nggak ada duit ya Mas, aku pengen duit. Benar, besoknya langsung dikasih naskah saya freelance itu, korektor ya selama 8 bulan. Full naskahnya lumayan itu ya. Tapi ternyata di luar itu ada lebih banyak lagi ya di penerbitan buku ajar. Dan kelemahan kita itu adalah tidak memahami kependidikan itu seperti apa. Betul. Buku itu, terutama aturan-aturan dalam perbukuan itu bagaimana. Dan kuliah, sekali lagi ya, kuliah 2 SKS penyuntingan itu tidak akan bisa buat Anda menjadi penyunting. Tapi Anda tahu kuncinya, tahu pajak, tahu, oh ternyata penyunting itu begini toh, oh ternyata kerjanya begini toh, gambarnya tahu. Tapi untuk menjadi penyunting profesional, itu Anda perlu untuk terjun langsung
dan perlu waktu untuk bisa menetas ya 2-3 tahun 4 tahun. Nah baru kemudian mulai bisa yakin bahwa oh iya ya saya bisa ya menyuntik buku, oh iya ya saya bisa menjadi penulis ya, karena penulis dan penyuntik itu buah profesi yang sekeping mata uang ya. Kalau Anda pintar menulis, pasti bisa menyunting ya. Sebaliknya, kalau Anda suka menulis, nanti Anda bisa Anda pintar menyunting, Anda pasti kepikiran untuk menulis buku. Betul. Ya. Kayak profesi sampingannya penyunting itu adalah menulis. Ya. Ini sebagai contoh nih Pak Icu. Ada pengalaman dosen-dosen UNY itu, dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau apa ya? Yaitu merasa kalau bisa melakukan apa-apa itu hasil dari menulis itu. Jadi ada itu lucu, julukannya ada haji buku begitu. Jadi haji karena buku, ganti mobil karena buku kayak gitu. Oh, yes. Jadi makanya saya sekarang gini Pak Icu, makanya saya setelah apa ya melanglang buana lah ya, saya tahu sampai ke akhirnya ikut sekolah di kependidikan begitu. Saya jadi berpikir gini, jadi sebenarnya aneh saya ngelihat kalau lulusan jurusan kependidikan itu nganggur gitu. Karena banyak sekali yang bisa mereka lakukan, yang bisa dieksplor tuh banyak sekali. Daripada kita ya Pak Idris ya? Iya, daripada kita. Justru jurusan kita tuh, saya juga agak-agak berpikir ulang gitu Pak Icu. Jurusan nggak jelas. Iya, jurusan kita lulus S1 itu mau jadi guru nggak bisa, harus ambil Akta 4. Akta 4-nya dihapus sekarang kan. Nah, mau jadi dosen harus S2 dulu, gitu kan, serba salah. Nah ini lulusan S1-nya mau jadi apa? Masa semua mau jadi editor gitu kan? Kan nggak gimana ya, kita malah jadi justru jurusan kependidikan itulah yang memberi peluang lebih besar begitu. Makanya saya berpikir harusnya anak-anak jurusan kependidikan ini aneh aja kalau lulus dia nganggur tuh aneh gitu. Iya, luas sekali sebenarnya itu. Makanya jangan terpaku begini. Jadi pasti ditolak, pasti ini. Jadi justru dengan Anda, teman-teman ini mengirimkan naskah itu menjadi salah satu pintu sebenarnya, karena nanti akan terjalin komunikasi dengan editor pasti itu. Nah, dari situ bisa saja gini. Jadi konsep itu kalau di penerbitan itu konsep tadi seperti di awal saya sampaikan, konsep itu bisa berasal dari penulis, bisa berasal dari penerbit atau diwakili oleh editor. Karena editor biasanya sudah membaca nih pasar apa nih yang lagi bagus misalnya, lagi dibutuhkan oleh konsumen. Karena mereka mesti melakukan observasi kan. Nah, biasanya seperti ini, kita menulis A, kita serahkan ke penerbit, ditolak, kemudian disampaikan balik gitu. Nah, ternyata biasanya kita bisa lakukan ini komunikasi dengan editor ya, bahwa apa sih sekarang naskah yang dibutuhkan penerbit itu apa? Nah, seperti itu. Oh, kita butuh naskah A. Nah, itu oke, saya bisa membuat itu yang seperti naskah A. Nah, seperti itu. Jadi mengirim naskah pertama itu adalah pintu masuk kita untuk masuk ke industri ini sebenarnya Pak Icu. Jadi teman-teman harus berani ya. Punya track record. Oh, pernah seperti itu ya. Iya, jadi kita tuh bisa menggali informasi dari penerbit itu, naskah apa sih yang mereka butuhkan gitu. Kita sampaikan aja kita sanggup melakukan itu, membuat naskah itu gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, kedua, ini saya berbicara industri yang lebih ini ya. Kalau saya merasa kalau Erlangga itu sebenarnya sifatnya masih konvensional. Secara distribusi, secara akuisisi itu masih tradisional sekali, masih konvensional, masih ini. Tetapi sekarang saya berbicara ke yang lebih modern sedikit ya. Ini kita berbicara tentang Kompas Gramedia. Nah, Kompas Gramedia itu sekarang sudah menyediakan aplikasi loh. Sudah tahu ya, teman-teman sudah atau Pak Ijo sudah tahu. Untuk mengirimkan naskah ke Gramedia itu sudah ada caranya? Oh, belum tahu. Belum tahu ya. Nah, itu ada nanti linknya. Nanti mungkin nanti bisa saya bagikan ke Pak Ijo ya. Ini kebetulan saya belum siapkan ini. Nah, itu linknya. Itu nanti teman-teman tuh membuat akun.
Jadi caranya tuh kayak membuat akun aja gitu ya. Nanti diminta membuat akun. Nah, itu teman-teman sekarang seperti submit jurnal begitu. Nah, nanti kalau mengirimkan lewat aplikasi itu nanti oleh sistem akan disebar. Jadi naskah teman-teman itu masuknya apa? Kalau mau nulis buku teks pelajaran itu nanti akan diarahkan ke Grasindo. Nah, kalau mau menulis komik misalnya itu nanti diarahkan ke LX Media. Menulis fiksi nanti bisa ke BIP atau ke ke Gramedianya sendiri ya. Nah, itu jadi sudah ada aplikasinya itu untuk di mana? Di Gramedia sendiri. Naskah. Nah, itu jadi teman-teman nggak usah ragu. Jadi itu cepat itu responnya kok. Itu juga yang kemarin dilakukan oleh teman kita Pak Icu. Vino. Ingat ya Vino Yurio. Vino Yurio itu baru Detik, ya? Betul, wartawan Detik yang tidak punya ijazah beliau. Itu pengalaman luar biasa dari teman kita itu Pak Icu. Enggak jadi lulus. Vino itu ceritanya sudah ujian skripsi ya, ujian skripsi. Itu lucu sekali itu karena dia di angkatan saya kan termasuk mahasiswa paling akhir lulus. Tapi saat itu beliau sudah bekerja di Detik Jogja sebagai wartawan. Bertahun-tahun ya. Jadi ngerjakan skripsinya kayak asal-asalan. Jadi ceritanya waktu pendadaran ujian akhir itu ada bab yang nggak ikut ke print ceritanya. Nah, jadi pokoknya hasil akhirnya itu nilainya C, diminta untuk revisi. Nah itu sampai sekarang nggak pernah revisi. Jadi beliau nggak pernah lulus sampai sekarang. Ujian tapi nggak pernah lulus. Nah, sekarang posisinya wakil Pimret di Detik, malah sudah keliling dunia. Nah sekarang jadi penulis. Nah, ini kemarin ya nulis fiksi. Nah, ini sedikit bantu promosi itu yang terbaru itu Silent Demon itu. Itu saya sempat diminta untuk review waktu itu. Itu diterbitkan di LX Media. Jadi teman-teman bertetangga ya dengan Pak Vito ya. Ya, dulu. Nah, dulu riwayat ceritanya saya tuh kayak kena karma ini. Gara-gara suka ngolok-ngolok. Dulu kan Gunung Kidul terkenal sulit air begitu. Nah, setiap kali ke kampus ketemu Vino itu selalu saya tanya, kamu udah mandi belum gitu. Karena dia dari Gunung Kidul. Pokoknya sering saya olok-olok lah. Ya, ternyata malah saya sekarang nikah dapat orang Gunung Kidul gitu. Ya jadi tinggal di Gunung Kidul. Tapi untungnya sekarang air udah lancar di sini. Air sudah dekat. Air sudah dekat. Ya itu yang sering kalau ketemu Vino ya itu yang diobrolkan itu. Kamu dulu ngolok-ngolok saya orang Gunung Kidul, sekarang kamu jadi orang Gunung Kidul gitu. Jadi kalau jadi ya lulusan ya pendidikan baik pendidikan maupun ilmu murni ya sastra Indonesia ternyata teman-teman kita itu profesinya beragam. Ada yang di KPK ya tahu? Iya. Ya Janatan itu di KPK. Jadi teman-teman harus optimis, bisa jadi apapun. Harus hati-hati kalau menjadi kepala daerah ya. Ya. Kacau ini. Saya mau nyalek ya. Tapi ini lucu dia S3 tapi ngambil lingkungan. Sastra Indonesia S3-nya ilmu lingkungan. Kalau komunikasi masih nyambung lah, tapi komunikasi itu masih. S2-nya komunikasi, S3-nya yang teknik lingkungan. Ya, jadi ya ini ya kesempatan untuk teman-teman adik-adik mahasiswa itu ada sekarang itu masih baru mau lulus S1. Mau ngambil apa aja, mau pulang apa saja silakan diambil. Betul. Dan zaman sekarang itu orang itu nggak lihat ijazah, tapi yang jangan pilih-pilih ya. Kompetensi itu kan, Pak. Tidak kompetensi. Harus kompeten. Melihatnya itu riwayat pekerjaan dia pernah bekerja jadi apa, karyanya apa gitu ya. Pak Vino yang kita ceritakan tadi juga Detik, tapi Detiknya bukan bagian bahasa atau budaya, bukan ya. Teknologi betul. Teknologi itu jauh sekali dari jurusan kita. Nah, jadi itu pun saya pikir semua orang itu bisa menjadi apapun yang mereka mau. Ya. Kira-kira begitu. Ada yang ingin bertanya mungkin? Ya, silakan boleh bertanya apapun. Boleh bertanya apapun. Masih ada waktu 20 menitan lah ya.
Kita santai saja di sini ngobrol. Mumpung masih ada Pak Yudis. Nah, Pak, saya misalnya saya pengen nulis buku Pak, buku ajar. Saya tapi belum lulus, boleh nggak? Pak Yudis boleh nggak? Boleh. Belum lulus tapi pengen nulis buku ajar. Boleh. Tak masalah. Iya, karena kalau buku ajar itu sifatnya konten. Jadi kontennya, kalau kontennya bagus, kenapa enggak? Gitu kan. Boleh. Jadi saya ini cerita flashback ya, itu ya. Jadi saya tuh mulai nulis itu sejak S1 memang. Sejak kuliah itu saya udah mulai nulis, cuman memang nggak nulis buku. Nulis komik ya. Nulis puisi. Jadi saya itu untuk bertahan hidup Pak Ijo di Jogja. Oh iya, saya itu saya tahu itu. Iya. Saya tahu itu. Ini udah teman-teman jadi bahan ya, ada yang ngikuti, ada yang ini ya. Jadi dulu tuh sebagai mahasiswa tuh survive-nya karena kita mahasiswa sastra ya bisa kebiasaan kita kan nulis ya. Itu saya pernah posisi mahasiswa S1, saya nulis puisi, tapi puisi anak-anak. Itu saya kirimkan ke redaksi Kompas Minggu, ceritanya itu. Saya ingat itu judulnya Sandal, puisi saya itu. Enggak, saya iseng, saya kasih nama itu karena rubriknya rubrik anak ya. Jadi waktu itu usia saya lupa usia saya. Cuman saya ganti usia saya itu usia 11 tahun gitu. Nama saya ganti Adi 11 tahun gitu. Ternyata terbit. Ya karena memang motivasinya waktu itu hanya nyari uangnya. Jadi bukan untuk karyanya supaya dikenal apa enggak. Karena uangnya itu. Ternyata setelah terbit itu seminggu kemudian, zaman itu masih datang Wesel itu Pak Ijo. Waktu itu 75.000 nulis puisi anak itu. 75.000 itu, tapi saya sehari waktu itu makan tuh 5.000. Iya. Nasi itu masih 2.000 itu udah sama ayam dulu itu. Itu sudah bekerja di ini? Belum, saya masih mahasiswa, belum punya pengalaman apapun. Bekerja di ini loh, rental komik. Rental komik. Ya itu rental komik itu adalah titik balik saya tuh menyukai menulis. Jadi pokoknya selama saya di rental komik itu, jadi penjaga komik itu, saya jadi senang baca. Karena gratis semua ya, meskipun yang saya baca itu komik sama novel-novel remaja. Tapi dari situ saya jadi bangkit keinginan untuk coba menulis esai. Makanya saya dulu langganan Pak itu di Kedaulatan Rakyat itu yang rubrik suara mahasiswa itu. Saya tuh hampir minimal tuh sebulan sekali itu mesti ada itu foto saya. Cuma itu murah, itu cuma 20.000 dulu. Kalah sama puisi anak yang cuma 2 bait itu. 2 bait 75.000. Saya nulis suara mahasiswa itu kan agak berat lah ya. Itu cuma 20.000 harganya di Kedaulatan Rakyat. Saya pernah juga ya dalam rangka survive tadi. Itu saya coba nulis horor ya, saya karang-karang aja, ada hantu di kos-kosan gitu. Dilala terbit itu terbit di Minggu Pagi, itu bagian dari Kedaulatan Rakyat ya. Iya. Itu murah sekali, itu cuma 10.000 ya nulis horor itu saya. Nah, pernah juga nulis anekdot itu, cerita-cerita lucu singkat itu. Itu sama, itu di rubrik di Minggu Pagi juga. Itu lebih lucu lagi itu Pak Ju. Karena saya kan dulu kuliah nggak bawa motor ya, jadi kemana-mana naik bis kota. Saya untuk menuju kantor kan, kalau ngambil honor itu kan harus ke kantornya kan, ke kantor Kedaulatan Rakyat itu di Mangkubumi. Nah itu zaman segitu naik bis kota itu 1.500 kalau nggak salah, 1.000 atau 1.500 lah. Itu PP kan udah 3.000 ya. Berhitung ya. Dihitung ya itu tuh. Jadi ceritanya itu saya ke situ berangkat 1.500, sampai situ saya di depan itu kan ada banyak angkringan itu. Saya sempat sebelum ngambil honor itu, karena saya belum tahu nih saya dapat honornya berapa. Saya udah santai lah, pokoknya mau makan dulu lah, mau nanti dapat honor, saya nipis. Jadi berangkat itu cuma bawa uang 5.000 saya. Jadi perkiraan 3.000, pokoknya maksimal 2.000 lah untuk makan di angkringan itu. Benar, saya tak paskan 2.000
Jadi sisanya 1.500 ini untuk ongkos balik ke kos itu. Giliran masuk ruang keuangan itu dapat honor itu saya nulis anekdot itu. Karena honornya cuma 5.000 Pak itu. Jadi impas Pak itu. Iya. Jadi ya saya cuman itu. Tapi ya memang apapun itu dimulai dari yang remeh, yang murah sekali ya. Benar. Saya itu merasakan dari yang paling kecil tuh honor terkecil saya itu 5.000 itu. Terus sampai pernah dimuat di Kompas itu bareng sama Vino itu. Nah ya itu dapat imbal balik dari kampus itu Pak Ijo. Jadi karyanya itu saya bawa ke rektorat, tunjukkan di bagian kemahasiswaan kalau nggak salah itu ada program pokoknya kalau ada karya diterbitkan lokal maupun nasional itu dapat imbal balik itu 2 kali lipatnya. Di Kompas Gramedia itu dapat 250 waktu itu. 250.000. Kita tunjukkan ke rektorat itu dikasih 2 kali lipatnya. Dikasih 500.000 jadi 750.000 gitu. 750.000 itu uang saku saya 2 bulan Pak itu di Jogja itu. Ya karena dulu biaya hidup itu saya saat itu 300.000 per bulannya kiriman dari orang tua gitu. Ya mirip sama kayak saya toh. Nah, ya. Itu saya tentang terus menulis itu nggak sebagus Pak Idris ya. Itu menghasilkan lumayan banyak dari terus menulis. Saya itu cuma 2 kali nulis itu di bola dan hasilnya bukan uang. Jaket. Iya. Jadi nulis dulu itu dalam rangka kepepet Pak Ijo. Iya semua kalau kepepet ya. Makanya teman-teman ini jangan ragu, jangan takut. The power of kepepet itu emang benar. Jadi kita tuh bisa menghasilkan sesuatu itu kalau sudah kepepet itu benar. Tapi nggak apa-apa, diterapkan aja itu sebagai pintu masuk lah kita untuk mencintai sesuatu kan. Salah satunya dunia tulis menulis. Kalau merasa wawasan kurang itu bisa presentasi dulu. Saya tahu mikirnya gitu. Ini ada pertanyaan nih Pak Yudis dari Randy Renaldi. Sebagai pencarian penulis, ya saya harapkan Anda semua menjadi penulis ya. Karena biar tahu merasakan enaknya dan nggak enaknya nulis itu gimana ya. Betul. Tapi banyak manfaatnya nulis itu asli. Bagaimana cara agar kita menambah wawasan dalam menulis buku teks saja ya. Caranya menambah wawasan bagaimana? Ya, ini banyak triknya ya. Mas Randy tadi ya. Triknya banyak sekali. Buku teks pelajaran itu adalah naskah baku yang paling mudah sebenarnya. Ditulisnya itu paling mudah karena termasuk penerbit sebesar Erlangga pun ya, itu dia masih menerapkan strategi ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah itu kalau buku teks pelajaran itu ilmunya itu aja, tapi perkaya dengan fitur pengetahuan teman-teman ya. Teman-teman kan jurusan kependidikan itu strategi, metode mengajarnya kan macam-macam. Coba aja diterapkan. Jadi buku yang sudah ada itu dipelajari aja. Jadi triknya mempelajari buku yang sudah ada, yang diterbitkan oleh yang bagus lah. Bahkan kami pun, ya Erlangga pun waktu itu, kami tetap menggunakan buku sebagai referensi, sebagai rujukan tuh buku dari penerbit Tiga Serangkai, dari Yudhistira, itu kita gunakan. Tetapi untuk melihat kelemahannya, kelemahan buku itu tuh di mana, nah kita modifikasi. Nah kalau untuk buku teks itu sebenarnya semudah itu sebenarnya mengerjakannya. Tapi kan kita harus mengerti banyak membaca juga mengenai rambu-rambu ya, rambu-rambu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak begitu. Kalau untuk menulis buku teks saya pikir tipsnya, triknya itu nggak terlalu rumit ya. Banyak aja membaca referensi yang buku sejenis. Nah, nanti dari situ biasanya tuh malah justru kita akan muncul idenya itu apa untuk diversifikasi produknya. Kadang kita sudah nulis nih buku babonnya nih, buku teksnya. Nah, kadang kita tuh nanti turunannya banyak sekali Pak Ijo. Kita bisa membuat buku pendamping atau buku soal atau apa yang berkaitan dengan produk pertama yang kita buat itu. Biasanya rata-rata penulis itu kalau sudah punya buku teks, dia nanti akan punya buku soalnya seperti itu. Itu ya Mas Randy Renaldi. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, sebagai informasi ini Pak Yudis ini sekarang kerjanya freelance di rumah dan selain masih aktif nulis buku, beliau juga menjadi semacam penasihat apa ya? Saya
Saya masih Grasindo ya. Konsultan di Grasindo. Konsultan di Grasindo. Ya. Jadi kalau Grasindo ingin menerbitkan buku ya konsultasi dulu dengan Pak Yudis. Ya betul. Ini saya 2 tahun ini terima 300 naskah Pak Ijo. Oh, 300 naskah. 300 naskah yang dikerjakan semua oleh guru-guru dari jenjang SMP, SMA, dan SMK Jogja. Jadi penulisnya guru-guru di Jogja. Saya juga kaget itu kok tiba-tiba dikerjakan bersamaan itu 300 naskah buku teks ya, buku teks pelajaran ya. 300 itu mengerjakannya jenengan gimana Pak Yudis? Ya sebenarnya posisi saya sih sebagai koordinator ya. Maksudnya ini mau didesain seperti apa, nanti template-nya mau seperti apa, fiturnya yang mau dimunculkan apa saja. Nah, kemudian hasil akhir yang dibutuhkan, yang diinginkan untuk konsumen itu seperti apa. Hanya itu, nanti pelaksananya sih banyak ya. Kita dibantu banyak editor, banyak setter. Direpot dari rumah ya Pak saja ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang saya rasakan sekarang ya, justru saya setelah saya keluar dari Erlangga itu malah saya jadi lebih repot Pak Ijo. Karena semua awalnya saya hanya dikasih 1 job desk ya, sekarang semua job desk saya lakukan semua gitu. Tapi ya bersyukurlah karena itu sekali lagi kompetensi itu penting ya untuk. Jadi ya nggak apa-apa menguasai sedikit hal tapi kompeten di situ itu jauh lebih bermanfaat. Ya, misalnya teman-teman kompeten di bidang pembuatan soal ya udah fokus aja di situ. Misalnya itu saya itu. Nah, itu pengalaman ya Pak Ijo ya. Pengalaman. Ya, misalnya itu contoh-contohnya. Jadi sebenarnya ya setelah yang saya alami ya sampai sekarang tuh dulu tuh nggak pernah ada angan-angan akan menerbitkan buku itu nggak ada. Tapi justru setelah masuk ini kok ternyata menerbitkan buku itu nggak sesulit itu. Karena banyak sekali sekarang penulis muda itu Pak Ijo. Itu buku-buku teks itu yang ngerjakan anak-anak muda itu justru proses editingnya nggak sulit. Karena sudah bagus lah ya, sudah standarnya udah baik. Nah, baik ya, ini sangat menarik ya. Jadi bisa menjadi preferensi kita dari pengalaman Pak Yudis, dari Pak Yudis juga bisa jadi tantangan untuk Anda. Jadi memang intinya tadi itu kita kuliahnya itu dikemas dari diskusi sebenarnya inginnya ya, baik dari yang formal maupun informal. Kadang-kadang hal kecil itu menentukan, karena saya bicara hal kecil menentukan itu karena apa ya? Karena saya mengalami sendiri bahwa terkadang apa yang kita cita-citakan itu bisa hancur dari hal yang kecil, tapi hal kecil itu malah menjadi manfaat buat kita sampai sekarang. Contoh ya, saya jadi dosen itu ya karena tulis itu saya kira kok nggak produktif, kok gini-gini aja. Saya di rumah jujur ya, ini kampung halaman saya sendiri ya, kampung halaman saya sendiri itu tahun 2009. Itu saya ditanya orang, saya beli rokok gitu ya. Saya tetangga saya yang jual rokok. Loh, sampean kerja apa tuh Mas? Wah, aku nulis buku. Itu nggak ngeh, orang itu masih bingung. Nulis buku itu apa? Karena pekerjaan itu bukan pekerjaan yang biasa. Apalagi dijawab dengan editor, malah bingung. Editor itu kerja gitu, apalagi itu penerbitan. Percetakan tahunya. Berarti mikirnya itu buat surat undangan, surat pernikahan, atau apa? Aduh, saya bingung menjelaskan. Di kampung halaman saya sendiri, saya yang notabene itu kota kecil, ini nggak bener ini. Memang kadang kita ini Pak Ijo, untuk motivasi teman-teman juga ya. Kadang kita sebagai penulis itu belum tentu kita berhasil di karya pertama. Tapi ya tapi karya pertama itulah yang bisa memicu gitu ya, memicu karya-karya lain yang mungkin. Ya, saya selalu berpikirnya gini Pak Ijo. Sebenarnya apa sih masa depan penulis itu bagaimana sih gitu. Kalau saya sih nggak jauh-jauh lah. Saya lihat aja yang contoh-contoh yang sudah ada ya. Maksudnya siapa sih perempuan terkaya di dunia gitu. Maksudnya dalam konteks buku ini ya. Itu J.K. Rowling itu hanya dengan berapa karya beliau jadi orang terkaya kan.
Iya, hanya satu. Ya. Dari Potter itu ya? Harry Potter, iya. Harry Potter. Iya itu. Dan banyak sebenarnya contoh suksesnya. Memang kalau untuk buku teks ini sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman ini memang nggak terekspos ya. Banyak penulis kaya dari buku teks itu banyak sekali. Cuman memang nggak terekspos. Berbeda dengan penulis buku fiksi ya. Itu Terelie itu juga miliaran tuh per tahun itu. Karyanya. Editor juga nggak terekspos ya Pak Yudis ya. Editor apalagi. Nah, tapi dengan karena saya sudah bekerja sebagai editor ini Pak Ijo, ini saya jadi punya kredit tersendiri untuk editor. Makanya kalau sekarang saya itu kalau beli buku, ya, buku itu yang saya lihat itu bukan siapa penulisnya Pak Ijo, siapa editornya begitu. Karena ini berangkat dari pengalaman ya. Nah ini sedikit contoh juga apa saya kasih gambaran. Jadi setiap penerbit itu memperlakukan profesi editor ini memang berbeda-beda ya. Tapi yang saya dapatkan di Erlangga ini kebetulan ya alhamdulillah sekali ya karena banyak sekali kompetensi yang saya dapatkan karena kita nangani sendiri semuanya. Jadi ada penerbit yang begini, editor ya, profesi editor di penerbit itu. Ini di Gramedia dengan di Erlangga saja berbeda. Jadi kalau sebagai contoh begini, kalau di Erlangga terjadi kesalahan misalnya dari naskah mentah dari penulis, itu amburadul lah naskahnya. Itu sampai nanti jadi uang itu editor yang ngurus. Kita udah nggak bolak-balik ke penulis ya. Jadi semua yang nangani. Editor itu dituntut kompetensinya mumpuni, wawasannya luas di situ. Nah, tapi kalau kita sebagai editor ini karena saya mengalami di dua tempat ini. Kalau di Gramedia berbeda Pak Ijo. Kalau kita nemukan koreksi atau segala macam itu kita kembalikan itu. Jadi editor itu fungsinya hanya kayak reviewer gitu. Kalau di Gramedia. Jadi semua perbaikan segala macam yang sifatnya konseptual segala macam itu kita kembalikan ke penulis. Tapi kalau di Erlangga enggak, kita eksekusi sendiri. Karena pertimbangannya di waktu kalau di Erlangga. Kan belum tentu kita butuh cepat gitu, makanya kita eksekusi sendiri biasanya seperti itu. Itu udah dan sebagai besar naskah yang masuk itu bukan naskah yang sudah hampir setengah jadi atau sudah jadi? Belum Pak itu yang saya terima dari Pak Iska ini dari Pak Iska dulu ya. Pak Iska itu dulu nulis tangan itu dikirim ke saya itu tulisan tangan Pak Ijo. Iya. Itu jadi kita banyak proses di situ dan itu juga masih banyak yang harus kita perbaiki di situ. Saya dulu tahu itu dari 2006 2007 setelah ada lowongan di Yudhistira di Bogor ceritanya. Oh Bogor ya. Betul, memang besar sekali penerbitannya. Mungkin seperti Erlangga ya, di belakang itu ada gudang besar sekali dan waktu ke sana saya diberitahu ini bukan editor yang Anda bayangkan ya. Tapi profesi yang menjadikan naskah ya seperti yang Pak Yudis katakan. Yang mentah menjadi matang, jadi dari yang berantakan menjadi dari yang nggak ada menjadi ada. Betul. Karena kita itu sebenarnya profesi ini kan intelektual ya, kita bicara intelektual saja. Profesi intelektual itu menjadikan barang yang nggak ada menjadi uang. Kita bukan pedagang yang kita beli barang dulu kemudian kita jual. Tapi profesi seperti guru jasa ya, guru itu kan dari yang nggak ada kita nggak modal apa-apa, cuma berangkat ke sekolah terus pulang bawa uang kan gitu. Sama dengan penulis juga sama. Kita nggak modal apa-apa, nggak modal barang, nggak modal komoditas lah. Nggak jualan kelapa, nggak jualan sate, tapi kita bisa menghasilkan uang. Dan ada lagi kejahatannya namanya kejahatan intelektual. Ya itu di dunia penerbitan itu udah luar biasa ada ya. Misalnya Martin Kangenan kalau zaman dulu saya SMP SMA itu Martin Kangenan. Ini orangnya benar ada nggak sih? Saya nggak tahu ya. Jadi coba kita dari sini kita coba ada di mahasiswa ini untuk melihat bahwa ternyata buku itu bukan sesuatu yang harus disakralkan ya, sekali lagi ya. Bukan sesuatu yang harus disanjung-sanjung, dipuja-puja. Karena kita tahu prosesnya, tahu baik buruknya, dan tahu bagaimana caranya bergulat dengan buku ya. Tidak ada buku yang sempurna.
Tapi buku yang beredar itu insya Allah sudah cukup baik untuk diajarkan ke peserta didik ya. Kadang-kadang kan ada orang yang menganggap buku ini kok beda dengan buku yang lain. Nah, isinya kok beda, ini beda ya karena dihasilkan dari proses yang berbeda, pikirannya beda. Ya, jadi jangan ini. Bahkan mungkin Anda jadi editor buku yang lain ya, bukan bahasa Indonesia SMP SMA seperti yang diajarkan di mata kuliah apa itu, saya lupa nama mata kuliahnya. Tapi bisa saja editor buku SD, editor pelajaran fisika, editor pelajaran apa itu bisa saja seperti itu. Iya betul. Nah sebenarnya kita dengan menyandang predikat bahasa dan sastra Indonesia itu sebenarnya kita credit point tersendiri itu Pak Ijo di penerbitan itu, karena kita akan mendapat posisi tawar lebih tinggi dibanding karena memang kalau di buku teks itu ya editor fisika itu akan ditangani oleh alumni fisika seperti itu. Cuma kan dari sisi bahasanya itu kita akan dimanfaatkan juga di situ. Maksudnya lebih punya credit point tersendiri sih di penerbitan kalau alumni sastra Indonesia itu. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya langsung. Silakan, boleh apapun. Boleh pakai suara boleh, tapi jangan cuma video aja ya. Kalau pakai suara aja. Kalau suara ya dengan video, monggo. Mumpung ada ahlinya ini. Saya mendatangkan Pak Yudis ini juga dengan dengan kesibukan beliau yang luar biasa, wirawiri. Ya, untungnya sekarang WFH. Ya, WFH ini sangat membantu. Untuk tapi setelah ini udah nggak WFH. Ya, ada lagi kalau nggak ada ya kita akan segera akhiri ya. Sebelumnya Pak Yudi saya ingin tanya. Pantai di Gunung Kidul ini sudah buka belum? Sudah. Oh ya. Ini Pak Yudi di Jogja apa di Semarang? Posisi saya di Jogja. Oh ya. Jadi kadang-kadang orang itu butuh rekreasi tapi bingung. Benar-benar di rumah nyekok. Kalau kapal kan juga nggak bisa ada ada aturan harus sudah menunjukkan kartu apalah dan nggak enak lah. Oh ya, ini informasi lagi Pak Idu. Nah ini untuk teman-teman ya, maksudnya yang ingin menggeluti dunia editing ya sebagai editor itu juga bisa dijadikan sebagai jembatan profesional. Nanti ini beberapa kampus ini sudah akan menyusun ininya Pak Ijo, lembaga. Jadi lembaga yang menaungi untuk peningkatan kompetensi penerbitan di bidang penerbitan. Jadi memang industrinya akan disokong sekarang. Ini yang terbaru saya dengar itu dari Muhammadiyah Malang. Jadi mereka akan membuat School of Publishing gitu. Nah, itu selain itu juga kemarin ini saya bercerita sedikit pengalaman ya, kemarin diminta jadi saksi ahli bahasa itu Pak Ijo. Jadi bukan karena kepakaran saya, keahlian saya itu karena saya jadi link saya sebagai editor itu karena kepakaran sebagai editor itu, jadi bukan karena kepakaran saya sebagai seorang ahli linguistik atau apa itu bukan Pak Ijo. Kemarin jadi jadi saksi ahli bahasa. Jadi pertama kemarin itu di Bangka Belitung itu kasus di Bawaslu itu Yusril, anaknya Yusril Iza itu. Nah, jadi keilmuan kita itu ternyata manfaatnya nanti ya sambil berjalan teman-teman itu nanti akan muncul sendiri-sendiri itu. Kepakaran kita itu arahnya kemana? Itu akan menciptakan itu eranya berbeda ya sama dulu ya. Profesi sekarang tuh macam-macam. Ada copy editing kayak gitu-gitu kan sekarang di medsos itu kan banyak sekali. Ya. Seperti itu. Ivan saja punya perusahaan yang menangani itu Pak Idris. Jadi betul. Dia punya tim medsos, punya tim narabahasa itu ya. Iya. Dan padahal dia orang IT ya. Betul. Jadi memang lintas disipliner sekarang udah nggak terpaku karena kita lulusan ini ya kita nanti bergerakannya di situ gitu. Jadi kita harus membuka diri, membuka
wawasan. Seluas-luas ya. Banyak orang yang berhasil bukan di bidangnya itu banyak sekali. Ya, kemarin saya bertemu ini teman kita Widi. Oh ya, Mas Widi. Ya, bertemu di LinkedIn itu. Oh, link ID itu ya. Ya, kerja di Volkswagen sebagai akuntan. Oh, luar biasa ya. Gitu. Padahal ijazahnya kan ini ya, apa? Dua bahasa Indonesia ya? Ya, dua ijazahnya. Oh. Satu Atmat Jaya. Ya. Terus si Mas Jaya itu kan teman saya kuliah itu jadi jaksa. Itu saya kenalnya itu ketemunya kan waktu di Bangka Belitung itu. Betul. Beliau jadi jaksa itu. Saya saksi ahlinya, jadi berhubungan. Beliau JPU, saya saksi ahlinya, jadi berhubungan dengan beliau. Nah itu tanya-tanya itu, ingatnya itu karena Pak Icu itu. Nah, ingatnya ini dulu sering sama Icu itu. Iya, saya juga agak ingat lah. Sering main PS. Itu komentar teman-temannya yang sesama JPU. Itu Pak Mas Jai itu ya, Pak Jai itu keahliannya nyusun dakwaan itu. Ya, ahli nyusun dakwaan karena kemampuan awalnya beliau sempat kuliah di sastra Indonesia ya. Iya. Nah, itu katanya ahli nyusun dakwaan itu. Jeli sekali dia memang orangnya. Ya. Tinggal skripsi aja itu dulu, terus nggak lanjut. Keluar itu ya. Jadi, malah kuliah hukum ya. Kuliah hukum tiba-tiba, ya itu. Ya. Kadang-kadang orang itu menemukan jalannya sendiri-sendiri. Betul. Tapi paling tidak ya kita di kuliah ini jangan sampai tinggal sedikit lagi semester 7 Anda sudah mendapatkan pembimbing, nanti segera selesaikan skripsi dan mulai membuka diri daripada nunggu ini kok nggak penelitian, ya udah iseng-iseng nulis buku, iseng-iseng Anda belajar, siapa tahu itu bisa menjadi ladang penghasilan tambahan ya. Apalagi kalau ada melamar pekerjaan, misalnya melamar pekerjaan di sekolah internasional begitu ya, atau sekolah yang cukup bonafit, bawa ijazah ada, tapi ijazah itu pasti ditolak, saya yakin itu. Kalau bonafit loh sekolahnya, tapi bawa karya Anda. Karya Anda apa? Betul. Karya Anda berupa buku, berupa artikel jurnal, atau apapun, puisi, misalnya kumpulan puisi, buku puisi, bawa itu. Anda pernah menjadi ikut pramuka, ikut olahraga apa, mungkin sekolahnya akan membilang, oh bisa jadi pembina ini, oh bisa jadi pembina pramuka, oh bisa jadi pembina ini, akan mempertimbangkan seperti itu. Apalagi nulis ya, oh ternyata bisa menjadi penulis. Wah, jadi pertimbangan sekali itu oleh sekolah. Betul. Jadi CV Anda akan sangat membantu Anda untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau sekolah itu kalau dilamar oleh Anda atau perusahaan dilamar oleh Anda, mereka akan kesulitan untuk menolak. Ya. Waduh, kok bagus banget ini orang, CV-nya segini bagusnya, tulisannya banyak, ya pasti akan sulit menolak. Itu yang pernah saya lakukan dulu ya. Termasuk ketika masuk UPRI juga bukan karena nilai-nilai kuliah saya, jujur saja ya. Dulu saya diterima juga bukan karena nilai saya, tapi karena portofolio saya di belakang, buku-buku apa yang pernah saya tulis dan latar belakang pengalaman pekerjaan saya. Itu ya. Betul. Saya kira cukup sekian ya ini Pak Idris ya, ini semoga menambah wawasan teman-teman dari mahasiswa dan membuka wawasan pikiran kita bahwa dunia buku ajar itu menyediakan ruang yang sangat luas untuk kita berkembang, dan di situ juga bukan cuma pengalaman tapi juga finansial. Jadi kita juga bisa bekerja di situ, menggeluti bidang itu sampai kelemahan editor cuma satu ya. Editor kelemahan hati satu, jenuh. Betul. Anda belajar semangat sekali, belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, semangat sekali. Nanti kalau udah 10 tahun, musuhnya cuma satu, jenuh. Aduh, ketawanya makanya ini Pak Icu, kalau di industri ya, di penerbit mayor itu editor itu rata-rata yang sudah di atas 10 tahun itu dijadikan kepala cabang, disebar itu ke seluruh Indonesia itu. Ya, jadi sudah malas nangani produksi, jadi lebih suka ke marketing gitu kadang-kadang. Jadi jangan salah ya, marketing itu bukan sesuatu yang pekerjaan yang kita anggap remeh ya. Jadi
rata-rata ya kalau marketing khususnya buku ya itu memerlukan knowledge yang sangat sangat luar biasa. Jadi itu bukan pekerjaan ecek-ecek ya gitu. Maksudnya di beberapa industri pekerjaan marketing itu jadi penopang, jadi pekerjaan idaman juga gitu. Jadi rata-rata ya kalau di Erlangga itu editor yang di atas 10 tahun itu mesti mengajukan diri. Terus saya mau jadi kepala cabang lah minimal itu kan. Karena di Erlangga kebetulan hampir di setiap kabupaten itu ada ya cabangnya. Lebih asik di lapangan begitu katanya. Karena ya mungkin jenuh itu ya. Tapi untungnya di budaya kerja editor di Erlangga itu berbeda ya dengan penerbit lain mungkin. Ya seperti tadi. Jadi dia nggak hanya membuat buku tapi menjadikan buku itu jadi uang itu. Jadi uangnya itu yang harus apa? Ya. Jadi ini bukan untuk menurunkan semangat belajar loh ya. Saya bilang jenuh itu. Karena Anda belum mengalami kok bilang jenuh, ya itu masalah ya. Harusnya itu belajar dulu dengan baik apa ya. Anda punya ketertarikan dulu, kesenangan dulu dalam dunia buku. Lalu lama-lama kalau Anda sudah mendalami ya silakan nanti Anda bilang begitu. Ya. Tapi kalau sekarang terlalu dini untuk mengatakan dari jenuh. Ada juga kok teman-teman kita yang masih bertahan 30 tahun bahkan menjadi editor itu ada ya. Betul. Dan mereka masih hidup-hidup aja. Bahagia. Betul masih bahagia. Yeah. Kalau orang-orang yang woles ya, tipikalnya malas apa namanya? Berkonflik, bertemu orang itu mereka sangat menyukai pekerjaan sebagai penulis. Yeah. Kalau saya tanya istri saya, istriku, kamu lebih memilih menulis atau mengajar? Pasti jawabannya nulis. Yeah. Karena saya kalau bertemu orang banyak itu capek. Ya. Orang introvert itu begitu. Kalau orang extrovert bertemu banyak orang, semua semangat. Kalau orang introvert bertemu banyak orang, capek sekali ya. Itu aja ya. Ada pesan Pak Yudis mungkin untuk disampaikan pada adik-adik mahasiswa? Ya, untuk teman-teman mahasiswa ya. Jadi kesempatan di depan tuh luas. Jadi intinya sekarang mungkin kita sekarang belum bisa ya menentukan nanti tuh ke depan mau jadi apa. Tapi sekarang yang bisa adik-adik lakukan, teman-teman lakukan itu belajar sebaik-baiknya untuk cepat lulus saja dulu itu. Yang pertama. Yang kedua, ya jangan membayangkan bahwa profesi editor itu adalah sesuatu tadi kita singgung menjemukan apa segala macamnya, bukan seperti itu ya, tapi di situ kita adalah profesi yang lebih pada sebenarnya menuntut kita untuk berpikir strategi karena banyak sekali tantangannya ya. Jadi di buku ini banyak sekali tantangannya. Nah, kepuasan kita adalah bagaimana kita bisa menerapkan ya strategi yang kita susun tadi itu untuk mencapai target lah yang kita inginkan. Jadi artinya di sini sebenarnya menjemukannya itu hanya satu bagian aja, yang mengasihkannya banyak sekali, lebih banyak lah ibaratnya gitu. Jadi ya sekali lagi menjadi penulis itu bisa dimulai kapan saja ya teman-teman. Jadi nggak nunggu lulus, sekarang pun dimulai bisa. Bagi yang sudah lulus ya. Jadi tidak ada alasan untuk alumni atau lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk nganggur sebenarnya ya. Saya sedih kadang kalau lihat ini belum ada kerjaan lagi. Ini yang bisa dilakukan tuh banyak. Jadi karena kita mungkin sudut pandang kita sempit ya, makanya saya mengapresiasi. Nah gitu. Jadi memang saya mengapresiasi nih Pak Ijo ya menghadirkan orang-orang di luar kampus begitu ya untuk berbagi dengan teman-teman ini supaya memberi wawasan lah. Jadi banyak yang ingin saya hadirkan itu karena kasihan, saya sedih kalau mendengar ada yang menganggur itu sedih ya siapapun betul. Sedih. Seharusnya memang nggak banyak yang bisa dilakukan ya. Lulus itu nggak harusnya nggak ada yang nganggur kalau pendidikan lah, apalagi pendidikan. Kalau yang ilmu murni masih memungkinkan ya untuk nganggur ya. kayak kita itu dulu masih banyak lah yang maksudnya nggak langsung kerja. Tapi kalau untuk jurusan pendidikan saya pikir tidak ada alasan ya untuk alumni itu nganggur. Gitu ya. Ya jadi tetap semangat teman-teman. Semangat. Oke, terima kasih atas motivasinya Pak Yudis dan wawasan yang sangat baik, dan untuk lebih jauhnya Anda bisa misalnya mencari
tahu tentang dunia penulisan di luar sana juga silakan ya. Tapi yang kita petik dari diskusi ini adalah kita petik dari sini adalah apa ya? Mungkin semacam pengetahuan yang semoga dapat menginspirasi Anda, dapat memotivasi Anda agar bisa mencapai potensi yang Anda nggak tahu. Ya, Anda nggak tahu potensi Anda itu seberapa. Anda belum pernah nulis, jangan pernah mengatakan aku nggak bisa nulis, aku itu malas moco. Saya dulu juga malas baca, saya paling malas ke perpustakaan. Tapi sekarang kalau bilang perpustakaan saya sangat senang. Karena dulu memang saya nggak tahu bahwa ternyata saya juga bisa nulis. Saya juga senang baca sebenarnya, cuma tertutup oleh mungkin apa ya, kemalasan ya. Nah, caranya nggak malas gimana? Ya merasalah kepepet. Merasa kepepet. Kalau Anda nggak kepepet, merasalah kepepet. Itu karena itu penting banget. Termasuk saya sekarang kalau menyelesaikan studi ini, kalau nggak kepepet, ya nggak selesai-selesai. Harus merasa kepepet. Jadi kalau ada merasa nggak lapar, pengen gemuk ya, aku tuh makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Ya selalulah merasa lapar, jadi agar Anda makan terus. Kalau salah satu cara untuk sukses, ya Anda merasalah Anda nggak sukses, biar Anda itu cepetan sukses. Tapi kalau Anda merasa, aku sukses, nah itu Anda sudah berhenti. Selesai. Ya. Guru itu ya, saya kasih tahu ya, guru itu apa namanya adalah pelajar, ya, orang yang belajar dan yang membelajarkan apa yang dipelajarinya. Kalau guru itu sudah berhenti belajar, sudah berhenti mencari tahu, berarti dia sudah selesai jadi guru. Dia sudah bukan guru lagi. Karena guru itu akan selalu belajar dan selalu belajar untuk mengajarkan apa yang dipelajarinya. Itu yang terakhir dari saya. Terima kasih Pak Yudis sama-sama Pak Ju. atas kesempatan yang telah diberikan. Adik-adik mahasiswa yang masih menyimak sampai akhir, prosesnya sudah saya berikan. Nanti akan saya sampaikan untuk kelas B dan C ya, itu akan saya sampaikan pada Pak Muklis nanti ya. Terima kasih kehadiran juga Pak Muklis tadi, saya kira ada ya tadi ya. Terima kasih Pak Muklis sudah menjenguk juga kelas ini. Semoga diskusi ini menjadi manfaat dan ilmu yang diberikan oleh Pak Yudis ini bisa kita kembangkan di UKRIS ya. Saya tutup sekian. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih Pak Yudis ya. Ya. Terima kasih Pak Itu. Siap, sukses Pak Itu. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Oke ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Bapak untuk presentasi kelas 7D beri Pak. Ya, bisa masuk di situ aja, nanti saya sampaikan ke Pak Muklis nanti hasilnya. Masuk di apa namanya? Sini ya. Nah, Pak ketik lagi. Form Google. Nanti Pak Muklis saya sampaikan ke beliau nanti hasilnya. Semua prosesnya masuk situ. Gitu ya. Saya cukupkan sekian ya, saya tutup ya. Yuk.